Bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya jualah pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka halal bihalal keluarga besar Lapas kelas 2 Gorontalo, yang dilanjutkan dengan ceramah sekaligus pencanangan seluruh kegiatan Lapas kelas 2 setelah berhenti di bulan Ramadan. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, teristimewa Pak Kasih bin Adik, acara halal bihalal keluarga besar Lapas kelas 2 Gorontalo tahun 1444 Hijriah, dengan melepaskan basmalah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani hudan li bani Israil
تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti sambutan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Gorontalo sekaligus pembukaan dimulainya kembali rangkaian program pembinaan mental dan spiritual bagi seluruh warga binaan Lapas kelas 2 Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh Kasih Binadik Bapak Kastin Lato SH. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati rekan kami Pak Kasih Kantip, rekan kami Kasubsi BIM Kemaswat, yang kami hormati Ketua Umum Badan Takmir Masjid Ibu Yulita, kemudian Ketua Harian Bapak Faisal, serta MC yang sampai hari ini tetap eksis. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Bapak Safwan Ali, hari ini bersama kita kembali di tempat ini. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita bisa kembali dan berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapas. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang tetap istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran beliau yang insyaallah curahan rahmat dan syafaatnya mengalir sampai kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada kesempatan ini seperti biasa kami mewakili Pak Kalapas karena beliau tentunya banyak kegiatan yang harus beliau selesaikan. Jadi kami dari pagi sampai malam hampir tiada henti-hentinya mengikuti kegiatan virtual Zoom dengan pemerintah pusat. Nah, itulah kemudian beliau sangat terbatas waktunya untuk ikut kegiatan dengan kita karena harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah teragendakan oleh Direktorat Jenderal. Namun insya Allah tidak akan mengurangi makna dari seluruh rangkaian kegiatan yang kita laksanakan di tempat ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin pada akhir Ramadan kegiatan itu, khususnya kegiatan pembinaan secara keseluruhan, itu kita jeda. Artinya bukan berarti berhenti ya, kita jeda karena masih ada juga kegiatan lain yang harus diisi pada saat itu. Seperti contohnya kemarin kegiatan yang telah diisi berupa mungkin sebuah refleksi atau refreshing terhadap saraf-saraf kita yang hampir tiap hari kita bertemu di tempat yang mulia ini, sehingga direnggangkan kembali sampai 3-4 hari perenggangan itu. Yang mudah-mudahan kerenggangannya itu tidak menurunkan semangat kita semua untuk mengikuti kegiatan pembinaan di lapas ini. Namun sampai dengan hari ini kami evaluasi, kami dalam posisi jeda itu mulai dari Senin kemarin mulai membuka
membuka kegiatan itu. Tetapi kita lihat progresnya seberapa banyak orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan itu, mulai dari duhanya, kemudian pembelajaran pendidikan Al-Qur'annya. Nah, ini kita pantau terus sampai hari ini. Kami juga masih melihat masih sekitar 80% yang hadir di tempat ini, berarti belum 100. Memang untuk mencapai 100 kemungkinan itu tidak bisa tercapai, karena kenapa? Ada juga warga binaan yang lain yang melaksanakan kegiatan yang juga tidak kalah pentingnya, seperti orang yang masak di dapur. Kalau orang masak di dapur saya tarik semua juga ke sini, ya, kemungkinan kita tidak bisa makan malam tepat waktu. Nah, itulah kemudian kita akan bergantian, dari mereka akan mengatur, namun mereka tetap masih bisa mendengar apa yang akan kita laksanakan di tempat ini. Kemudian untuk kegiatan pengajian mereka hadir. Nah, harapan kami ke depan Bapak-bapak sekalian, karena hari ini kita akan mulai, bukan dibuka ya, kita akan mulai aktifkan kembali kegiatan, seluruh kegiatan pembinaan yang ada di lapas ini. Jadi kita aktifkan, insya Allah semua bisa mengikutinya dengan baik. Karena memang ini bagian proses. Kenapa kami katakan bagian daripada proses? Ya, Bapak-bapak sekalian, seluruhnya melalui proses penilaian barulah kita bisa lakukan untuk hak Bapak sekalian. Nah, penilaian itu adalah mulai dari masjid, seluruh kegiatan kita nilai. Tidak ada satupun kegiatan kita tidak nilai, termasuk orang-orang yang melakukan pelanggaran. Itu juga kita nilai. Pelanggaran, apakah diperiksa oleh kasih kantip, hasil pemeriksaannya bagaimana, minta mana datanya, apakah dia kemudian masuk register F, dari F itu. Maka kalau sudah masuk F, secara otomatis sistemnya akan mengunci. Sistemnya akan mengunci. Kalau sistem ini mengunci, berarti 1 tahun baru bisa kita buka lagi. Itu. Karena memang persyaratannya seperti itu Bapak-bapak sekalian. Maka tolonglah untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban di lapas ini. Jadi ke depan ini kami minta, ya, kami akan membuat sebuah regulasi internal yang kemudian mengupgrade kembali berapa persen program yang bisa kita capai, nilai kepada seseorang itu usulannya bisa kami teruskan. Dan saya tidak mau macam-macam, Pak. Kalau pada saat permintaan litmas, ya, nilainya tidak mencapai, pending. Bagaimana dia mau mencapai ke sana? Dan itu kewajiban kita bersama. Kewajiban kami ada kewajiban moral yang melaksanakan amanah undang-undang. Kalau kami tidak laksanakan amanah undang-undang itu sama dengan orang makan haram, karena kami tidak melaksanakan, masa bodoh saja. Terserah mau baik itu kan urusan orang. Tidak. Ini undang-undang yang kami laksanakan. Ya. Jadi seperti Bapak-bapak. Jadi mohon dari seluruhnya jaga keamanan dan ketertiban, ya. Saya kira mungkin itu terlalu panjang karena nanti bagiannya Pak Ustadz untuk menyampaikan segala sesuatu untuk kita, kebutuhan rohani kita. Jadi tentunya kebutuhan rohani ini perlu selalu ditanamkan dan kita perlu siram. Kalau tidak disiram, rohani ini kering, kurus, tidak pernah berbuah. Insya Allah hari ini kedatangan Pak Ustadz bisa membawa pencerahan buat kita sekalian. Dengan demikian, dengan mengucapkan atau dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, seraya membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembinaan pada lapas kelas 2 Gorontalo kembali kami aktifkan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur padamu ya Allah, rahmat dan karunia-Mu tiada henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami yang senantiasa mengharapkan petunjuk dan inayah-Mu agar kami bisa menjalani hidup dan kehidupan di bumi-Mu ini akan senantiasa beroleh rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Semoga apa yang kami lakukan, sadar atau tidak sadar, akan senantiasa beroleh rahmat dari-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Halal bihalal, halal baku dapa dengan halal. Halal DP arti boleh, halal DP arti diizinkan. Berarti yang diperbolehkan ketemu dengan yang diperbolehkan. Jangan salah terjemahkan. Bukan yang tidak boleh menjadi boleh, atau yang boleh menjadi tidak boleh, tapi dari yang boleh diperbolehkan lagi. Kadang orang salah menerjemahkan dan bahkan salah mempraktekan. Sebelum Ramadan berbuat begini sampai Ramadan istirahat. Habis Ramadan bikin ulang yang sebelum Ramadan punya. Itu yang salah. Di sebelum Ramadan dia bohong terus sampai Ramadan istirahat dulu puasa ini. Habis Ramadan boleh bohong ulang. Nah itu yang bukan begitu Mas. Makanya tujuan Ramadan itu satu, yaitu takwa. Ini saya harus kait-kaitkan ini dengan waktu yang singkat. Takwa ini harus melekat di dua ciptaan Allah pada diri kita, apa? Jasmani dan rohani. Berdua ini saja yang diciptakan oleh Allah pada diri kita. Hanya jasmani kita gerak dan rohani yang ada di dalam tubuh kita. Dan dikaitkan dengan tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Kasih bin Adik. Ini jasmani kalau kita orang kasih biar dia di hujan mau jadi balumut, selesai. Makanya dibilang jasmani, kadang-kadang ada mandinya, kadang-kadang ada baguntingnya, bacukur jenggotnya, bahias kumisnya. Dirawat harus, tanpa kita orang rawat tidak akan bagus sampai jasmani. Nah pengembangannya apa? Olahraga, itu tinggal pengembangannya itu biar otot, biar body bagus, itu tinggal pengembangannya. Tapi intinya adalah ini wajah jadi wajah, tangan jadi tangan, kaki jadi kaki, badan jadi badan. Kalau tanpa terawat sudah tahu mana muka, mana badan, mana kaki, mana tangan. Ini yang Allah tuntut untuk kita orang bertakwa. Di bulan Ramadan dikhususkan waktunya untuk kita orang olah itu agar supaya kita orang menjadi orang yang bisa secara jasmaninya sesuai bentuk jasmani ciptaan Allah, dan rohaninya akan menjadi rohani yang benar-benar hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang yang kurang ini satu. Kalau jasmani so biasa, pasti orang itu kalau tidak mandi satu hari bugado, pasti mau mandi. Habis mandi pasti kalau DP rambut agak sedikit banyak, dia pergi di kacarmin sisir itu otomatis. Yang mungkin yang orang pelihara jenggotnya, pasti jenggotnya dia elus-elus, dia rawat-rawat otomatis tanpa disuruh. Otomatis itu semua hal yang dalam tubuh kita jasmani. Nah rohani ini yang kemudian yang sering mendapat gangguan dari setan atau iblis yang terkutuk. Disitulah dia masuk. Siapa mau suka yang jadi begini Pak? Tidak ada yang suka jadi begini.
Seseorang yang kemudian membawa kendaraan, kemudian kendaraannya menabrak orang, ditanya, tidak pernah dia punya rencana untuk ingin menabrak orang. Kalaupun toh dia punya rencana untuk menabrak orang, pasti saat menabrak itu dia ketakutan. Tapi kenapa aku tabrak? Kenapa ditabrak? Herannya juga orang yang ditabrak, kenapa tidak bersingkir? Semua adalah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Allah mengharapkan jasmani yang diciptakan dalam bentuk yang sekarang ini ada, yang senantiasa tumbuh dari awalnya anak kecil, bayi lahir, terus tumbuh sampai dengan berbentuk manusia seperti ini, kemudian tua, mati. Rohani pun Allah bimbing agar supaya dia tumbuh dari yang biasa pertama terus sampai dia sampai dengan dewasa, kemudian selesailah itu rohani. Gara-gara rohani kita yang baik, maka jasad kita akan meninggalkan hal yang baik. Orang yang meninggal dalam keadaan tubuhnya hancur dengan penyakit, bukan tubuhnya yang terbawa, tapi DP kelakuan yang orang ingat-ingat terus. Itu dah. Tidak ada orang menyatakan kamari, DP orang, DP badan, pegagas sekali, pegagas, DP kekar, bagus, hebat, DP orang ganteng lagi, pokoknya semua. Satu orang bilang kamari, bongana belum tahu DP kelakuan. Nah, tak mundur di situ. Ini yang suka dengan semangat juga, bagus, bagus, bagus. Ini yang bilang kamari, bongana dia tahu DP kelakuan. Selesai semua itu. Tapi apa yang muncul? DP orang buka cili, kurus, tidak pernah menggode-gode, kerempeng, tidak tahu-tahu akang. Masya Allah, tak muncul kamari. Jadi rohani itu senantiasa akan menopang jasmani kita. Semuanya adalah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam halal bihalal setelah Ramadan itu mau dipertemukan. Setelah kita di bulan Ramadan, sepanjang Ramadan berbuat ibadah, habis Ramadan harus kembali kepada kebaikan ini untuk bulan-bulan berikutnya yang baik, diteruskan agar senantiasa menjadi baik terhadap apa? Jasmani dan rohani kita. Karena dikatakan la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Sedikit saya isi, takwa ini 5 perangkat yang harus kita lakukan biar kita orang ada paham. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, 1, wa yuqimunas shalah, 2, wa mimma razaqnahum yunfikun, 3, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, kitab, baca Quran, wa bil akhirati hum yuqinun, 5. Tanamkan ini 5. Yang pertama, orang bertakwa itu orang senantiasa memproses dirinya dengan keyakinan yang kuat akan kegaiban. Gaibnya siapa? Gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala, gaibnya malaikat, gaibnya Nabi saat ini bagi kita. Terang tidak pernah lihat Nabi pe muka, tidak pernah cium Nabi pe bau, tidak pernah dengar Nabi pe suara, tapi dengan kuat kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad bukan Nabi tapi Muhammad dan Rasulullah. Makanya orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah mencium bau Nabi, tidak pernah mendengar suara Nabi, ketika dia di yaumil kiamah, dialah yang mendapatkan pertama kali syafaat dari Rasulullah. Orang-orang yang tidak pernah melihatku, mencium bauku, mendengarkan suaraku, dengan keyakinannya yang kuat dia menyatakan, aku bersaksi bahwa Allah pencipta, Rasul adalah utusan untuk menjalankan tugas. Maka merekalah yang akan aku berikan air dari telagaku ketika kehausan. Mereka adalah orang yang akan terbantu dalam siratal mustaqim, dan mereka akan senantiasa bersamaku di surga. Siapa? Tidak pilih, bukan ustadz, bukan siapa-siapa, bukan orang dalam lapas, bukan orang di toko, bukan kita. Semua orang yang mau kembali kepada asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia aplikasikan dalam diri jasadnya dan dalam rohaninya, selamatlah dia. Makanya kegaiban Allah yang kita pakai. Ini yang tadi ini gaib itu, Pak. Makanya Bapak dari sini juga dalam keadaan gaib. Tidak, siapa mau suka di sini tidak tahu. Kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini bagian daripada skenario hidupmu. Terang harus kembali ke situ. Apa yang muncul? Hanya muncul dengan kata-kata kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Gagak ini dia dipakai, tapi jangan Bapak pakai di kamar sendiri. Orang bilang kamari, awas dia besok mati, humato. Jangan saya begitu. Terang di musola mungkin datang dalam keadaan ibadah, perlu bantuan. Ini yang dibilang Pak Kasih Binadik tadi, ini semuanya ini adalah semua hal yang baik-baik, tapi perlu bantuan rohani kita untuk kita lakukan. Ingat, takwa dalam dua sisi, jasmani dan rohani. Kata-kata takwa dalam Al-Quran diikuti dengan kata-kata libasut takwa. Takwa itu diikutkan dengan kata-kata pakaian. Artinya apa? Takwa itu harus dipakaikan, tidak boleh tunggu, tapi harus kita orang lakukan. Baik, kamar itu takwa itu. Ya, kira apa yang gaib kita lakukan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Perlancar, otomatis. Jangan lupa pikir apa segala macam. Jangan pakai hitungannya. 1000 kali bilang subhanallah mendapatkan surga. Belum tentu. Apalagi cuma ini. Akhirnya apa? Jadi subhan. Boleh sube. Apa ngolah betul? Jangan dihitung-hitung. Biarkan mulutmu sepuasmu untuk mengucapkan. Kalau perlu sampai dia tak salah. Subhanallah, 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 subhanallah. Mau tak lancar itu, lihat T2, subhanallah, subhanallah. Kalau bisa dengan mulut, lihat T2, polo. Dia tahu kalau polo, akunya begitulah. Kebiasaan mulut. Biasakan seperti itu. Kita akan tampil beda. Biarlah aneh keluar dari lembaga pemasyarakatan, tapi begitu keluar berbeda, kita rompet. Ini yang diharapkan, dan itu otomatis. Siapa yang menjadikan itu? Bukan Kasih Binadik, bukan lapas, bukan ustadz, bukan pengurus. Allah yang membuat itu seperti itu. Ingat itu dia. Makanya ketika itu kita orang tahu, oh gampang, anak kan ustadz, saya pernah begini, gampang nanti di luar. Belum tentu kalau Allah cabut itu hikmah, tidak ada apa-apa kita orang. Itu yang harus terang. Saya bersyukur diundang oleh panitia ini dan berbagi ilmu tentang ini dia, dengan mengharapkan ya Allah jangan cabut ilmu ini dalam diri saya, supaya saya senantiasa menyampaikan ini kepada orang-orang yang ingin memanfaatkan ilmu ini. Walhamdulillah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masukkan sampai merasuk. Perbuatan jasmani kita, mulut, suara yang kita keluarkan merasuk sampai kepada rohani kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tiba-tiba coba buka itu HP, baru ada paling orang Batalanjang, dapat kantar situ, Allahu Akbar. Coba kali hati, terus tidak. Ini masuk setengah mati, so iblis so masuk itu. Tetap Allah, lihat terus tidak apa-apa. Allah Akbar, Allah Akbar. Mau malu sendiri, tunggu dulu, Allah kok bagi begini ini. Dikhawatirkan satu, ente PHP ente membanting, nanti lihat atas gerakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan dulu. Kalau terbiasa diri kita, mulut kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah segala hal yang tidak baik, walaupun dia akan melekat dalam diri kita, akan lambat laun akan keluar. Cuma kalau tidak kalimat thayyibah itu mau bilang kamar, oh
Pemar, P ini, oh sudah, selesai itu DP. So bersama dengan hal yang lain-lain. Kunci di semua kalimat thayyibah kita, saat tertentu duduk, walaupun tanpa wudu, duduk saja di situ, tenang, ungkapkan satu kata, la haula wala quwata illa billah. Insya Allah kita sampai umur mau bertambah Pak dari itu. Orang yang senantiasa mengatakan ya Allah tidak kekuatan kecuali kekuatan atasmu ya Allah, kita sampai hidup bertambah. Allah mengatakan dirinya dia serahkan kepadaku, aku penciptanya, dan dia menyadari itu, aku pelihara engkau. Itu kata Allah. Yakin saja itu situ. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yakinlah kegaiban Allah akan masuk ke dalam diri kita. Orang tidak merasa kita sampai kaki tiba-tiba melangkah kamari. Orang tidak tahu. Kenapa itu? Kegaiban Allah yang bermain di situ. Kenapa mata kita bisa melihat? Bahwa bisa melihat saya pakai warna merah, ini pakai putih, ini aqua, segala macam. Bukan karena kamu bisa melihat, bukan karena apa-apa, tapi Allah lah yang memberikan seperti itu. Kegaiban Allah. Mana Allah? Gaib bagi kita saat ini. Tapi semua adalah gerakan Allah. Yakinlah dah kegaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mencabut nyawa, yang mencabut nyawa malaikat. Yakinilah juga adalah malaikat. Makanya berserah diri pada Allah. Ya Allah, jangan engkau datangkan malaikat kepadaku kecuali memberikan rahmat. Jadi bukan malaikatil maut yang datang, tapi malaikat, bukan malaikat pencatat baik buruk yang datang, tapi malaikat Jibril yang datang yang senantiasa mendukung, membina kita. Wa yuqimunas shalah, ini yang syarat yang kedua, takwa. Harus baik yang ini dia. Makanya dikatakan dengan kalimat-kalimat mudhari, wa yuqimunas shalah, yuqimunas shalah, mendirikan salat, memproses agar supaya kuat. Dikatakan mendirikan itu berarti kasih kuat. As-shalah yaitu salat. Kita orang malah salat Pak, wajar, itu lumrah. Terang manusia, makhluk yang lemah, lumrah. Kita orang pahala sholat itu bukan karena apa-apa, karena kita orang memaksakan terlampau diri untuk menyembah kepada si pencipta jasmani dan rohani. Makanya ulama mengatakan, hei, suka bicara dengan Allah, maka sholatlah engkau. Makanya sholatnya juga jangan terlalu menalamat Allahu Akbar. Insya Allah kalau ada sajadwal, saya akan nanti bilang sama panitia ini, kalau boleh kita akan teruskan jadwal-jadwal di kemudian hari. Kita mengambil wudhu dulu, kemudian sholat, kemudian semua rangkaian-rangkaian ibadah akan kita coba, kita orang sama-sama belajar di tempat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilang dong kau tidak ikhlas. Peter paksa jongan nama bah. Ada puli karena Mbak Egis gila kamar kan dikasih di Allah, biasa Jo. Yang engkau ikhlaskan itu batinmu, jasadmu akan otomatis ikhlas. Sering saya katakan, kenapa azan yang baik kadang-kadang tidak mendatangkan orang ke masjid untuk sholat? Karena orang yang berazan tidak ikhlas. Tes Subah gaya sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhlas Jo. Di Mekah kita rasakan di sana itu ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tembus. Karena muazin bermohon, ya Allah, tiada kekuatan yang bisa menggerakkan langkah-langkah mereka menuju ke tempat ibadah ini kecuali atas kehendak-Mu ya Allah. Apa artinya kita suara bagus kalau Allah tidak kehendaki? Ikhlas yang kasih muncul. Terang kadang-kadang di situ baku bawa dengan tadi itu. Malumlah Indonesia anggota PBB, PBB. Jadi itu yang mana? Bapiku dengan itu dia jadi tayo kamar harus begini. Biasa Jo. Dalam sholat Allahu Akbar biasa, sholat sampai yang biasa dengan biasa saja. Jangan salah kalau sampai yang sana Allah Akbar,
Sesama yang ada orang lain, Allahu Akbar, sangat karena rame-rame itu banyak. Sampai yang sendiri, Allah Akbar. Ya, munafik. Orang dia dikasih bagus, satu orang dari dia sembarangan saja, spontan. Nanti kita insya Allah kita akan masuk ke materi itu, dia khusus membahas terkait dengan persoalan sholat dari awal sampai dengan akhir. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa yang Allah rizkikan kepada dia infakkan. Bukan nanti materi Pak, semua ilmu yang engkau tahu kau infakkan, kesenangan batinmu kau infakkan. Lagi senang hati kita infakkan pada orang lain, susah ente jangan oke, jawab begini. Menginfakkan tidak selamanya infak dalam bentuk nanti harus berupa materi. Orang agak sedikit kita rampe baju, mungkin di sini agak sedikit berlebihan segala macam, mungkin kontak sama rampe keluarga yang dianu, bili kamari kasih tip kamari baju kita satu yang ukuran bagi dia bagian segala, orang punya niat mukai sama siapa, semua orang atur. Semua yang terbetik di hatimu tentang memberikan kepada orang lain dikatakan infak. Infak itu gerakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ikan yang di atas piring yang sementara orang makan. Bak kuliah. Hati-hati, di dunia ini cuma dua mental yang tak iko. Mentalnya Muhammad dengan mentalnya Abu Jahal. Berdua itu saja. Mau ikut mana kita orang? Mau ikut Muhammad atau mau ikut Abu Jahal? Kalau bahaya buat ikut Muhammad, kalau ikut yang tidak baik, so Abu Jahal. Ingat itu, so Abu Jahal poli anak bina ulang ke Muhammad lagi. Bahwa itu dia, tidak ada yang lain-lain. Kita berbagi mana ini segala macam, ada sana tidak ada sayur segala macam, terawat semuanya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Apa itu? Kitab Al-Quran. Insya Allah dengan program belajar Al-Quran ini kita akan usahakan bisa senantiasa membaca Al-Quran. Satu-satunya sumber yang bisa membuka pikiran kita cuma Al-Quran. Ente belajar buku apa saja dengan bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, tidak berkembang pikiranmu. Sebatas apa yang tertulis. Tapi kalau Al-Quran engkau buka, Allah bukakan semua apa yang muncul dalam Al-Quran otomatis. Saya berani bicara begini karena Al-Quran, bukan karena apa-apa. Kita dapatkannya dari Al-Quran. Jangan tinggalkan itu, insya Allah juga akan terbina semuanya. Bapak-bapak ingin berbicara dengan Allah, sholatlah. Ingin Allah bicara dengan kita, baca Al-Quran. Atau di kamar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita rampai suara yang menyuarakan tulisan-tulisan yang bagus, tapi itu Allah yang bicara dengan kita orang tak. Itulah kemudian dikatakan oleh ulama mengatakan setiap huruf-huruf yang engkau baca mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Makanya baca Quran juga begitu, jangan Bismillahirrahmanirrahim karena meando sombong seperti yang sudah lu punya baca Al-Quran. Apalagi kemarin waktu ini tadarus di bulan Ramadan tinggal berapa kali hatam? 5 kali anak, 5 kali nenek itu kan begitu kenyataan tuh. Kalau di sini ada boleh maafin. Tidak mungkin Allah berkata seperti itu. Allah selalu mengatakan, wahai Muhammad. Coba kan Allah berkata-kata lemah lembut kepada ciptaannya. Kok nganape bangganga dengan caramu seperti itu? Stop baca Quran yang demikian. Jadi kita orang ulas lagi di materi tersendiri khusus untuk Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhiratlah yakinilah hari akhirat akan datang. Hari kiamat yang terdekat adalah kematian. Masih terang, warna bolang masih cerah, pohon-pohon masih bagus, gunung masih bagus, belum ada tanda-tanda kiamat. Iyo, tanda-tanda kiamat belum ada. Bongan napi ajal udah tahu nanti habis maghrib so ada. Yakinilah itu datang. Untuk apa? Biar kita termotivasi untuk senantiasa berbuat baik. Perbuatan baik yang paling bagus itu apa? Kan semua sampai yang terus Ustadz, supaya jika terus, pokoknya habis tahiyat salam, berdiri ulang lagi. Bukan begitu dia bermaksud.
Jalan yang Rasulullah, sholatlah engkau supaya sholat pimpin tuntunanku 5 waktu, sholat sunat, cukup itu dia. Tapi biasakan mulut kita subhanallah, subhanallah, tak mati dalam keadaan bertasbih, dalam keadaan bertakbir, dalam keadaan bertahmid mulut kita. Bilang kamar polo, kok mati? Mati dalam keadaan polo. Sementara buka HP cak, mati. Nah, yang DP cerita terbawa terus itu, dikira mimpi indah itu, tidur adalah mimpi panjang. Bukan mimpi panjang itu, siksa kubur yang mau apa? Bukan cuma mimpi panjang. Ente tidak bermimpi kenyataan, ini kematian. Hati-hatilah dengan demikian. Maka tuntun lisan kita dengan senantiasa kalimat-kalimat thayyibah. Ini dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ya, semoga apa yang kita lakukan di tempat ini Allah panjangkan usia kita, Allah bukakan pintu hati kita, Allah cerdaskan ilmu-ilmu kita, dan semoga Allah karuniai segala kehidupan kita di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Doa apa ya? Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum